Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part ke-11 dan ke-12-nya. Daniki bersama anak-anak Gaia berusaha melarikan diri dari kejaran Gaiju yang dikendalikan oleh Kei dan Shian. Daniki tak bisa melawan Gaiju itu karena penganutnya sebelumnya sudah direbut oleh Yukito, sehingga kekuatannya sudah tak seperti dulu lagi. Namun untungnya Yukito dan yang lainnya datang menyelamatkan mereka. Lalu ketika Yukito sedang mengancam Kei dan Shian, tiba-tiba saja tanahnya bergetar dengan keras. Mitama yang merasakan adanya ancaman bahaya menyarankan agar mereka segera kabur. Hingga Gaia akhirnya muncul di depan mereka. Ia merasa kesal kepada Yukito karena sudah sengaja membuatnya sibuk dengan bandnya, sementara Yukito sedang berusaha menghancurkan keluarganya. Monster raksasa kemudian keluar dari dalam tanah, yang mana itu adalah monster Typhon yang dikendalikan oleh Gaia. Mereka semua terkejut karena baru pertama kali melihat Gaiju sebesar itu. Sementara Kei dan Shian mendatangi Gaia serta melaporkan apa yang sudah terjadi. Akan tetapi Gaia merasa ia sudah tak membutuhkan mereka lagi, sehingga ia membuat mereka berdua tenggelam ke dalam tanah. Di sisi lain, Yukito dan yang lainnya sedang berusaha melarikan diri dari monster itu. Atar pun berusaha menghancurkan monster itu dengan kekuatannya. Namun serangan yang ia berikan sama sekali tidak mempan. Typhon itu lalu menyerang balik mereka. Untungnya Mitama bisa menahannya dengan membuat pelindung. Mereka pun merasa tak mungkin bisa lagi kabur dari kejaran Typhon. Akan tetapi tiba-tiba Aluna dan Shirunu datang menjemput mereka menggunakan mobil. Mereka semua akhirnya melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Agar Typhon tak bisa mengejar mereka, Aluna dan Shirunu kemudian menggunakan tenaga nitro yang telah dipasang pada mobil tersebut. Mereka pun berhasil keluar dari hutan dan tak dikejar oleh Typhon itu lagi. Salah satu anak Gaia yang bernama Yushi menjelaskan bahwa monster itu monster terkuat buatan Gaia. Untuk mengendalikan monster itu tak butuh kekuatan yang banyak. Akan tetapi pembuatan monster raksasa seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Monster itu pasti akan patuh kepada Gaia yang membuatnya, sehingga walaupun pengikut Gaia sedikit, ia pasti bisa mengendalikannya. Yushi mengatakan ia mengetahui informasi itu karena membaca buku peradaban kuno yang diberikan oleh Gaia. Seketika Yukito langsung tersadar kalau Yushi adalah anak yang penting. Yukito meminta kepada Yushi jika ia tak ada, maka Yushi harus menggantikannya sebagai pemimpin. Lalu tiba-tiba monster Typhon itu muncul lagi dari dalam tanah. Akan tetapi kali ini ia muncul dengan seluruh tubuhnya. Hal itu membuat mereka semua menjadi panik sehingga Yukito pun terjatuh. Typhon itu langsung saja menusuk perut Yukito dan menariknya ke atas. Mitama yang melihatnya kemudian berusaha menyelamatkan Yukito dan ikut juga naik ke atas. Setelah di desa, mereka semua kini kebingungan sebab tak ada lagi Yukito sebagai pemimpin mereka. Sementara itu, Yukito ternyata masih hidup dan berada di dalam tubuh Typhon. Begitu pula dengan Mitama serta Kei dan Shian. Di sisi lain, Gaia kini menunjukkan wujud aslinya. Gaia mengatakan bahwa Yukito sangatlah sulit untuk dihabisi sebab Gaia sudah mencoba membunuh Yukito sebanyak 300 kali. Namun tetap saja Yukito masih bisa hidup kembali. Semua itu dikarenakan Mitama yang terus menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Yukito kembali. Lalu saat orang-orang di desa kini mulai patah semangat, Aluna berusaha menyemangati mereka semua untuk bergerak menyelamatkan Yukito karena ia yakin Yukito masih hidup. Hingga tiba-tiba kalung pemberian Yukito pun menyala, yang mana keluarlah boneka Mitama dan menuliskan sesuatu. Namun tulisan itu ternyata hanya bisa dimengerti oleh Yushi yang mengatakan bahwa boneka itu menuliskan kalau Yukito dan yang lainnya masih hidup. Aluna dan yang lainnya
akhirnya mengatur rencana untuk menyelamatkan Yukito. Mereka membawa seluruh warga desa dan penganut sekte Mitama dalam misi menyelamatkan Yukito. Aluna kemudian mulai menyanyikan lagu penyelamatan Yukito. Saat konser tersebut sedang berlangsung, kekuatan Atar kini semakin bertambah. Atar lalu memberikan gitarnya kepada veteran agar menggantikannya. Sementara Atar kini terbang ke atas dan berusaha menyerang monster Typhon itu. Namun, menurut Gaia, apa yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia. Di mana ternyata monster Typhon itu dengan cepatnya beregenerasi kembali. Di sisi lain, Mitama yang kekuatannya sudah kembali berusaha menghentikan pergerakan Typhon itu. Yukito lalu meminta kepada Mitama agar melepaskan ikatannya. Jika Mitama melakukannya, maka ia berjanji akan menjadi pengikut Mitama. Seketika, kekuatan Mitama semakin bertambah dan ia kini bisa melepaskan Yukito. Akan tetapi, setelah terbebas, Yukito mengatakan bahwa ia tak akan pernah menjadi pengikut Mitama. Yukito yang sudah terbebas kini mulai bertarung melawan Gaia. Lalu, Typhon yang terikat itu mulai bisa melepaskan dirinya. Yushi yang melihatnya seketika mengingat perkataan Yukito bahwa ia harus menggantikannya jika ia tak ada. Yushi akhirnya memberitahu mereka untuk melanjutkan rencana ke tahap kedua. Mereka semua lalu menyemangati Atar agar melakukan rencana mereka dengan baik. Atar kemudian memberikan pengumuman kepada para pengikutnya bahwa kali ini ia akan berhenti menjadi dewa dan akan menjadi gadis biasa. Atar ingin mulai sekarang mereka semua harus mengikuti Mitama. Akan tetapi para pengikutnya menolak dan tetap ingin mengikuti Mitama. Hingga Riche pun muncul dan menjelaskan semuanya. Setelah Atar berhenti menjadi dewa, maka ia juga akan menjadi pengikut Mitama. Riche juga akan memasukkan Mitama kepada sektenya, yaitu sekte cinta. Namun ia memiliki syarat, yang mana para pengikut Atar harus mengikuti Mitama. Para pengikut Atar pun kini mulai memuja Mitama, sehingga pengikut Atar menjadi berkurang, sementara Mitama mendapatkan tambahan pengikut yang banyak. Mitama pun mulai menunjukkan kekuatan dewanya yang sesungguhnya. Ia membuat manusia raksasa dari akar untuk melawan Typhon. Hingga ketika Gaia menangkap kembali Yukito, tiba-tiba saja ia tertusuk akar pohon. Yang mana ternyata itu adalah kekuatan dari Mitama. Yukito sengaja melawan Gaia untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara Mitama berusaha melawan monster Typhon dan memasukkan akarnya ke dalam tubuhnya. Dengan dikalahkannya Gaia, monster Typhon itu juga kini telah musnah. Teman-temannya pun sangat senang karena Yukito dan Mitama masih hidup. Sementara Gaia yang sudah dikalahkan meminta kepada anak-anaknya agar menghabisinya saja. Sebab ia sudah memanfaatkan mereka dan mengkhianatinya. Ketika Kei akan menghabisi Gaia, Xian pun langsung menghentikannya. Ia tak mau bila Gaia harus mati karena ia merasa Gaia sudah seperti ibunya sendiri. Xian ingin agar mereka memulai kembali lagi menjadi keluarga. Lalu, setelah kejadian tersebut, desa Kakuri kini mengadakan pesta yang besar. Dan Ikki mulai memainkan musik dengan DJ-nya. Atar memberikan informasi kepada anak-anak Gaia bahwa es krim adalah hal yang terhebat yang diciptakan. Sementara itu, Yukito kini mengambil anak-anak Gaia dan akan merawatnya di sekte mereka. Untuk itu, Kei akan mengawasi Gaia agar tidak melakukan hal aneh lagi. Sebab Kei sudah berjanji padanya akan mengawasi Gaia dengan baik. Sebelumnya, Yukito dan Kei sudah saling berbicara. Yukito tahu kalau Kei ternyata menyukai Xian. Ia ingin agar Kei mengawasi Gaia demi Xian, karena hanya Xian saja yang tak bisa lepas dari Gaia. Ia takut Xian nantinya akan dimanfaatkan lagi oleh Gaia. Hal itulah yang membuat Kei bersedia mengawasi Gaia. Lalu, tiba-tiba Yukito menyadari sesuatu yang mana pengikut Mitama telah mencapai 30.000 orang. Padahal, jika digabungkan semua pengikut Atar dan Daniki, pastinya tak akan cukup. Itu semua
ternyata adalah perbuatan dari Loki. Loki sengaja meminjamkan pengikutnya kepada Mitama karena ia tak ingin Typhon itu menyerang ibu kota. Yukito pun memperingati Loki agar tak meremehkan mereka, sebab mereka semua juga akan menghancurkan Loki.